Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ika Prasetya, nomor induk mahasiswa 12221019399. Belajar apa hari ini? Ya, kita masih sama, yaitu mengenai iklan dan sarana komunikasi. Materi ini terusan dari video sebelumnya. Bedanya, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks iklan. Mau tahu bagaimana pembahasannya? Simak baik-baik video ini ya. Pada materi ini, kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.4 yang berbunyi menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, KD 4.4 menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Materi yang pertama yaitu pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kita temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media. Sementara itu, poster dapat ditemui dalam bentuk panjang dan tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi, khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Seperti halnya pola penyajian iklan dalam bentuk media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar lainnya. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang. Iklan dalam media cetak pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Iklan yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan kecil. Untuk contohnya dapat dipahami atau diamati pada gambar tersebut. Di situ terdapat contoh di mana dalam penggunaan kata mengalami penyingkatan. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Contohnya seperti gambar berikut, di mana pada gambar tersebut merupakan salah satu dari contoh iklan berbentuk kolom. Kemudian untuk bentuk dari pola penyajian iklan yang selanjutnya adalah iklan dalam bentuk elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi. Kemudian yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Kemudian yang ketiga, iklan film. Iklan ini tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Selain itu, iklan juga dibedakan berdasarkan jenis dari isi yang disampaikan. Yang pertama,
iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk mengetahui khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang untuk perusahaan-perusahaan. Misalnya, yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan atau rapat pemegangan saham. Untuk contohnya, dapat dipahami pada gambar di bawahnya, di mana contoh iklan tersebut berisikan pemberitahuan. Jenis iklan berdasarkan isinya yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkoba. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Terkait contohnya dapat diamati pada gambar tersebut, di mana gambar tersebut menyampaikan pesan mengenai peduli pajak. Kemudian jenis iklan berdasarkan isinya yang selanjutnya adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Terkait contohnya dapat diamati pada gambar sampingnya, di mana gambar tersebut merupakan gambar atau iklan yang memiliki pesan berupa lowongan pekerjaan yang ditulis atau disampaikan oleh PT Penerbit Airlangga. Materi yang selanjutnya yaitu struktur teks iklan. Perhatikan kembali iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak pada iklan tersebut bagian seperti yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Yang pertama, slogan ya. Misalnya, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Yang kedua, gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku. Nah, dari contoh atau ilustrasi dalam bentuk tersebut kita sudah bisa menggambar atau mengangan-angan terkait teks iklan yang disampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks iklan. Seperti kita ketahui, teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Nah, terkait kaidah kebahasaan dari teks iklan dapat dipahami pada gambar tersebut, di mana kaidah yang dimaksudkan adalah iklan harus persuasif, imperatif, berirama puitis, berkesan positif, dan ringkas. Jadi, dalam menyusun iklan harus memperhatikan kelima kaidah kebahasaan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks iklan. Sebelumnya, semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini kita tutup, rajin belajar di usia muda bukan hal yang memalukan. Lebih malulah kalau kau tak tahu apa-apa di usia tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.